Jakarta di tahun 60-an dan itu ada di Semarang gitu, 80% itu di Semarang. Wah, kalau lihat tadi cuplikannya seru banget ya. Jadi jangan lupa pemirsa untuk saksikan film Gi persembahan dari Miles Production mulai 14 Juli serentak di 11 kota di Indonesia. Oke, terutama mahasiswa-mahasiswa kalau mau tahu perjuangan Gi seperti apa harus nonton film ini ya. Dan kita rehat dulu sejenak, abis ini kita akan digoyang oleh air dan api oleh Naif. Tetap di Bincang Bintang. Benar, sama Wulan. Benar. Kenapa Wulan yang dipilih? Yang paling tepat lah. Wih, apa karena sama-sama bule? Kayaknya gitu. Tanya aja sama orangnya langsung lah. Oh, tanya sama orang langsung. Oh, kamu ini ya, apa namanya, banyak rahasia yang disimpan-simpan dulu ya. Iya dong. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita panggil aja langsung nih Wulan Guritno sama Comblangnya. Kita sambut Wulan Guritno dan Mira Lesmana. Ini dia nih. Mak Comblang. Pasangan pengantinnya seperti halnya mungkin kita berbahagia. Agus sama Anissa sudah menikah. Saya tadinya bertanya kapan saya dan Niko menyusul. Tapi ternyata sudah ada Wulan. Kita tanya sama Mak Comblangnya, Mbak Mira Lesmana. Ini kenapa Nicholas dan Wulan Guritno? Kamu nggak usah khawatir, dia akan kembali mencinta. Itu cuma di film, cuma di film. Oh, cuma di film ternyata. Dan ini ternyata filmnya Suhokgi. Ya. Boleh tepuk tangan dulu. Karya terbaru dari Mbak Mira dan juga Mas Riri Reza ya. Iya. Tapi sayang Mas Riri lagi sakit, cepat sembuh ya Mas. Nih kalau lihat nih kita semua pada pakai Gi. Mari pamer. Sebenarnya depannya ada lagi Gi. Oke, Mbak Mira, kenapa yang dipilih Niko dan Wulan? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab harusnya sih memang Riri Riza sebagai sutradara. oke. Tapi tentunya sebagai produser saya juga setuju. Niko kita pilih terlebih dahulu waktu itu untuk peran Gi karena memang menurut kita dia adalah yang terbaik dari semua yang sudah di casting yang benar-benar bisa menjiwai Gi. Lalu kita mencoba mencari pasangannya gitu. Wulan memerankan karakter bernama Sinta yang dibilang pacar, iya, bilang enggak juga. Iya, gitu ya. Kasian deh gue. Jadi sebenarnya tidak mencintaiku deh. Sebenarnya harus lihat filmnya berarti. Oke. Untuk lebih jelasnya kita memang harus nonton filmnya ya. Tapi sebenarnya ada yang menarik, kenapa tiba-tiba dari sekian banyak tokoh-tokoh anak muda pada zamannya ya yang diangkat, kenapa Suhokgi, Mbak Mira? Karena saya pengagum, Suhokgi itu menulis catatan harian sejak dia berusia 14 tahun dan itu semua direkam gitu ya. Dan dia hidup di masa di mana Indonesia itu lagi panas-panasnya dari tahun akhir 50-an sampai akhir 60-an. Dan dalam catatannya itu tercerminkan bahwa dia adalah anak muda yang punya sikap, yang berani, yang jujur dan punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi sekali gitu. Benar-benar anak Indonesia gitu yang bikin orang kayak saya jadi bangga banget gitu. Dan pasti tujuannya adalah mudah-mudahan anak-anak muda sekarang bisa terinspirasi dengan perjuangan Gi ya Mbak ya. Harapannya itu. Kita boleh tepuk tangan dulu supaya nggak ngantuk. Anak-anak Oto jangan malah tidur. Nah ini untuk Niko. Kan berarti lo mesti melakukan riset-riset ya supaya transformasi sosok Gi itu masuk ke seorang Niko. Kira-kira risetnya apa aja? PR-nya banyak banget sih, karena Suhokgi ini emang sangat pintar ya. Dia kalau kita baca buku catatan hariannya itu dari umur 14 tahun dari dia SMP itu dia udah membaca buku yang macam-macam gitu, bukunya Gandhi, Tagore. Wah, buku yang ajaib-ajaib deh gitu. Dan berapa lama lo mengadakan riset itu? Lo baca buku-bukunya Suhokgi juga? Gue berusaha untuk membaca buku-buku yang pernah dia baca, cuman karena waktunya nggak banyak ya, mungkin 10 tahun lagi saya baru bisa ngejar buku yang pernah dia baca gitu. Tapi dengan waktu 3 bulan itu gue cukup membaca kayak rangkuman dari isi bukunya, terus melihat komentarnya di buku catatan hariannya gitu. Jadi paling nggak kan bisa tahu pemikirannya. Berarti lo membaca juga buku-buku tulisan dari ini, lo baca juga dong? Iya. Kira-kira ada nggak yang paling nggak bisa lo lupain gitu, lo dia ngomong tentang apa? Detailnya mungkin lupa, cuman tentang dia paling membuat lo tersentuh mengkritik
UI ya, alma maternya sendiri gitu, yang berjudul Wajah wajah mahasiswa UI enggak, yang- wajah UI yang Bopeng sebelah. Oh, Gitu. Dia padahal ada di situ, cuman ketika dia melihat sesuatu nggak beres, dia nulis. Dia berani untuk Dia menulis. berani untuk nulis. Kebetulan Niko juga adalah anak UI ya. Iya. Calon arsitek loh. Nah, kalau untuk Wulan ya, gimana rasanya? Berarti Wulan juga berperan sebagai mahasiswa ya di sini ya? Iya, angkatan pertama. Jadi baru masuk. Di bawahnya Iya, Gi adik ceritanya. kelas, baru masuk gitu ceritanya. Jadi ya karakternya mungkin dia gimana sih kayak misalnya orang baru nikah, ini kan baru lulus SMA, masuk kuliah gitu. Jadi masih yang ABG apa excited gitu. akan segala-galanya gitu loh. Terus gimana waktu adegan ciuman? Selalu pasti kayak gini-gini kita tanyain ya. Nggak ada Adegan pertanyaan. ciuman sama Niko latihannya berapa Kayaknya lama? kalau pertanyaan lo berat gitu ya, bagaimana mengilhami. Kalau gue bagaimana rasanya, nggak ada pertanyaan yang lain, bagaimana pendalaman karakter? Karena kan masih lihat tampang laki-laki di sini mupeng gitu ngeliat Wulan Guritno. Oke, tapi mungkin Onal punya pertanyaan buat Wulan. Apa sayang? Buat Wulan apa buat Niko? Buat Niko Niko. justru, oke. Kan menurut saya Niko salah seorang pria beruntung ya, karena di filmnya dia selalu mencium perempuan cantik ya. Di film yang dulu dia mencium Dian Sastro, di film ini mencium Wulan. Enakan mana? Tuh, akhirnya pertanyaan itu datang juga. Pertanyaan itu datang juga ke Niko. Enakan mana nih? Jangan bilang enakan cuma sama aku lah. Ketahuan! Tadi di backstage. Backstage. Tapi Serius loh. biar bagaimanapun enakan ciuman sama pacar sendiri sih. Iya. Thank you, honey. Oke, kita semua penasaran melihat seperti apa film Gi ini. Kita akan saksikan dulu cuplikannya. Ini dia. Lo tidak bisa, tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Gak bisa, Ma. Sekarang gini, Ma percaya nggak? Saya banyak membaca. Kalau dia pulang sekarang, dia bisa diajar habis-habisan. Lu tega? Lo hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Itu membuktikan adanya unsur-unsur kontra revolusioner dalam senat. Seharusnya mereka memilih cara yang dipakai Toro, Gandhi, melakukan protes atas nama seluruh rakyat, atas nama hati nurani. Bukannya mengotak-kotakan diri dengan ras, agama, atau golongan apapun. Gi, you know where you may going into with this? Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Jaga mulutmu kalau bicara. Kau selalu keras kalau mengkritik orang. Jelas kamu banyak musuh. Sampaikanlah pada ibuku. Rasanya nggak sabar lagi ya. Sedikit sebelum ini, sebelum kita commercial break, Mbak Mira, kebanyakan lokasi syuting di mana? Semarang 80%. Tapi sebenarnya bukan berarti lokasi sebenarnya adalah Semarang. Itu maksudnya untuk mendapatkan atmosfer Jakarta di tahun 60-an dan itu ada di Semarang. 80% itu di Semarang. Wah, kalau lihat tadi cuplikannya seru banget ya. Jadi jangan lupa pemirsa untuk saksikan film Gi, persembahan dari Miles Production, mulai 14 Juli serentak di 11 kota di Indonesia. Oke, terutama mahasiswa-mahasiswa, kalau mau tahu perjuangan Gi seperti apa harus nonton film ini ya. Dan kita rehat dulu sejenak, abis ini kita akan digoyang oleh air dan api oleh Naif. Tetap di Bincang Bintang. Terima kasih Naif. Thank you. Dan Naif nanti akan kembali lagi untuk kita ya. Kalau lihat dandanannya Naif nih ya tahun 60-an gitu ya, cocok banget sama film Gi ya kayaknya ya. Nah kalau Niko kira-kira dari karakter Gi yang kira-kira bisa ada nyambungnya sama lo atau sama lo tuh apa? Ya itu satu kampus tadi kali. Kayaknya cuma itu doang. Tapi dulu dia masih di Rawamangun, Bos. Iya. Dua-duanya dekil dan jorok. Kalau menurut lo ada nggak sifat lo yang sama Gi? Susah ya. Kayaknya kalau nyamain kayak gitu sifat apa Dinginnya gitu ya. mungkin? Oh iya. Enggak, Sekali dingin. Nah kalau dinginnya kayak seperti itu, kalau lo sendiri tertarik nggak sama cowok-cowok dingin dan seperti Gi gitu Lan? Kalau misalnya
Ya maksudnya secara peran kan aku udah pernah ketemu lah sama yang namanya Suhogi itu ya. Kalau misalnya Wulan pacaran sama Suhogi, berantem tiap jam. Atau enggak aku bisa nangis-nangis terus gitu karena dia punya dunianya sendiri gitu, terlalu banyak yang ada di otak dia, jalan pikir dia gitu yang kita juga nggak bisa nebak apa maunya dia.